Hukum Tuhan, rahasia Tuhan itu tidak seperti itu. Hai istri-istri, hormati suamimu walaupun suamimu itu mungkin secara intelektual masih di bawah kita. Secara ekonomi, ketika menikah, lebih kaya kita ketimbang suami kita. Secara apapun juga dia di bawah kita, secara karakter dia di bawah kita, tetapi tetap istri, hukum rahasia besarnya adalah hormat pada suami. Titik. Mutlak itu. Tidak bisa diganggu-gugat. Istri harus dikasihi, mutlak itu. Suami di sana punya hukumnya, harus mengasihi istri. Titik. Mutlak. Ya Pak, tapi nggak ada tapi-tapian. Jikalau nggak ada jikalau. Kasih kepada istri itu mutlak. Tuntutan hukumnya itu mutlak. Laki-laki berorientasi pada pekerjaan, prestasi, ya itu laki-laki. Dunia laki-laki itu dunia prestasi, dunia kerja. Yang dibicarakan itu. Dunia perempuan itu berorientasi pada relasi, hubungan sama keluarga. Ya, dan di antara semuanya itu hukum Allah tetap berlaku. Bagaimanapun juga, artinya bagaimanapun juga itu sebuah tuntutan tak bersyarat. Ya, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Bagaimanapun juga, alasan apapun juga. Ini prinsip Kristiani, rahasia surga, rahasia keluarga. Bagaimanapun juga, alasan apapun juga, dua hukum ini harus ke depan. Kalau tidak, maka rumitnya di belakang. Ya, bagaimanapun juga istri itu rasa hormat tak bersyarat bagi suami. Memberi hormat tak bersyarat bagi suami, tetapi suami harus mengasihi tak bersyarat bagi istrinya. Nah, istri mutlak membutuhkan kasih, suami mutlak membutuhkan hormat. Ini makanannya suami dan ini makanannya istri. Ibu-ibu, setiap kita makanannya yang bisa memuaskan dahaga kita adalah kasih dari suami. Titik. Istri yang dikasihi akan cemerlang. Yuk katakan, istri yang dikasihi akan cemerlang. Makin cantik. Benar. Masaru Emoto itu menemukan penelitian dia, air itu ketika dia mengatakan sesuatu yang positif, yang bagus, air berubah kristal-kristalnya menjadi kristal-kristal yang bagus. Dia temukan alat dalam tubuh kita itu hampir 80% terdiri dari air. Otak kita itu hampir 80% terdiri dari air. Diri kita itu kalau dipuji, diapresiasi, dipuji, dikasih, maka kristal-kristalnya itu membentuk sempurna. Bagus. Tapi ketika dikatakan kata-kata kotor, direndahkan, dia itu menjadi kacau. Istri yang dipuji, dikasih, itu cemerlang. Tapi kalau baru nikah tuh butek wajahnya, surem. Itu mesti dia menghadapi banyak tekanan stres. Tapi ketika dia dipuji, dia tuh makin lama makin cemerlang, makin cemerlang. Ada satu tradisi katanya, pohon itu bisa tumbang supaya dia merasa mantap, merasa yakin, memiliki pohon bisa tumbang dimaki-maki. Yang disupport oleh istri-istri. Dipanggil dukun, pria itu orang pinter yang khusus berusaha di depan pohon memenuhi itu, memaki-maki seharian. Sekalipun istri memiliki penghasilan yang cukup untuk membiayai gaya hidup keluarga, ia teman saya, satu pendeta dari GKJTU di Semarang, yang dirasakan oleh dia coba praktekkan itu. Dia sering meditasi, dia sering berdoa tengah malam dengan Tuhan. Suatu saat ketika wereng itu mengganggu tanaman lombok dan sayur di depan rumahnya, dia sudah beli pestisida mau disemprot. Lalu dia cuma berdoa demikian. Wereng, dia ngomong sama wereng itu. Ya kamu tuh boleh makan, ya boleh. Tidak ada yang larang, tapi yuk makan daun yang sudah tua atau yang sudah jatuh. Jangan daun yang muda, wong ini juga lombok, sayur mau tak buat unduh-unduh ke gereja. Kalau kamu tidak nuruti ya terpaksa tak pestisida.
Ya tinggal milih. Gitu aja ya. Gitu. Tuh bener ini. Setelah itu, werengnya enggak makan daun-daun itu. Setelah itu, sayur-sayurannya bertumbuh baik, dipersembahkan buat unduh-unduh di gereja. Praktekan. Saya punya pohon mangga di rumah kami yang di Semarang itu. Sekarang buah mangganya banyak. Karena kita minta supaya kamu berbuah ya. Kalau tidak berbuah tak potong sampai ke akar-akarnya. Keweden dia berbuah saudara. Manis lagi gitu ya. Jadi kita itu bisa menyatakan sesuatu dalam diri kita. Ketika kita apresiasi positif, mengasihi, istri yang dikasih akan cemerlang. Suami yang dihormati akan optimal. Suami yang dihormati akan optimal, istri yang dikasih akan cemerlang. Dan itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Nanti kalau kita membaca dalam kitab Efesus tadi, dibaca selanjutnya, itu ada kata-kata itu. Jadi ketika kita berusaha memenuhi kebutuhan terdalam pasangan kita, sesuatu yang baik hampir pasti terjadi. Ketika kebutuhan tangki emosional istri kita penuh, ketika tangki hormat ke suami itu penuh, maka hampir semua yang baik itu terjadi dalam keluarga kita. Jadi jangan timpang, aku sudah menghormati kok Pak. Tapi suaminya tidak bertobat, tidak mengasihi istri, itu timpang namanya. Hukum ini harus jalan bersama-sama. Karena itu walaupun kita terpisah, hukum ini harus jalan bersama-sama di sana juga. Mereka dimarah-marahin sama istri saya. Suami-suami kamu harus ngasih istrimu lu ya. Ya kalau enggak repot. Kenapa? Istri-istri membutuhkan kasih. Ada yang mau cerita, kenapa istri membutuhkan kasih? Kenapa? Ayo, itu kebutuhan kita paling mendasar. Alasannya kenapa? Sambil mikir saya tak minum kopi ya. Silakan. Saya minum kopinya pahit Bapak Ibu. Karena saya ada di antara ibu-ibu yang manis-manis. Sweet-sweet gitu ya. Langsung cemerlang. Saya memang suka kopi pahit aja. Ada yang tahu? Ibu-ibu, ya, merasa lemah, makanya perlu dikasihi, disayangi, gitu. Merasa dibutuhkan, maka dia perlu dikasih, disayangi. Kebutuhan yang mendasar adalah merasa dibutuhkan. Ibu-ibu, semua kita yang namanya wanita, dulunya pernah seorang gadis, betul ya? Iya dong. Semua wanita dulu pernah gadis. Kebutuhan utama gadis apa sih? Cantik. Semua kalau anak bayi, perempuan, kita nengok masih bilang apa? Cantiknya. Diwel-wel pipinya dulu. Ih cantiknya. Kan kira-kira gitu. Sampai dia remaja, sekolah minggu, anak-anak, iya tampil cantik. Semua orang yang ketemu mengatakan, cantiknya anakmu, gitu kan. Semua dipuji cantik, dikasih bendo, cantik. Dan impiannya itu menjadi seorang putri. Semua gadis mimpinya sebagai putri. Dulu waktu kita ingat waktu kita kecil kan pakaiannya yang bunder-bunder gitu kan. Iya kan? Pakaiannya kayak Cinderella. Impiannya itu Cinderella, putri salju. Pocahontas, cerita-cerita anak-anak itu adalah cerita-cerita tentang putri cantik. Ada 3 kebutuhan mendasar dari semua wanita. Impiannya itu dibentuk sejak kecil. Bayangkan impian kita dibentuk sejak kecil. Otak kita itu dibentuk sempurna sampai usia 18 tahun. Dan golden age usia sampai 5 atau 6 tahun itu usia di mana kita penuh dengan kasih sayang. Dan itu akan terbawa terus. Kekurangan kasih sayang di usia 5 sampai 6 tahun membuat dia kehilangan kasih sayang yang serius. Diteliti, anak laki-laki kita, anak laki-laki, kehilangan rasa kasih sayang pelukan dari ibunya, sampai umur 10-12 tahun dia kurang pelukan dari ibunya. Dia besok, lihat ya survei ini ya, dia besok akan mencari pasangan istri yang lebih tua umurnya.